Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jikalau ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga ditulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Shalom. Hari ini kita bersama-sama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia memperingati akan kematian Yesus Kristus. Hari ini mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mencapai puncak penderitaannya dan mati di kayu salib. Kita mengingat dan merenungkan lagi kisah Via Dolorosa. Oleh sebab itu bagian firman ini diberikan tema Jalan Derita bagi Kebaikan Manusia. Jemaat Tuhan, kisah Getsemani sampai Golgota merupakan kisah yang keji, kisah yang penuh derita dan sengsara. Tetapi gereja menyebut kisah Via Dolorosa dan kisah kematian Kristus dengan istilah Jumat Agung. Bukan Jumat suram, bukan Jumat berduka, bukan Jumat sedih atau Jumat berkabung. Tetapi kisah ini disebutkan dengan Jumat Agung. Injil Lukas mencatat bagi kita bahwa ada beberapa hal yang terjadi di dalam kisah Getsemani menuju Golgota. Penderitaan dan pengorbanan yang besar mencerminkan pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan manusia. Dia rela menanggung derita dan kematian agar manusia diselamatkan. Dalam kisah perjalanan salib itu, derita itu, ada beberapa hal yang menarik sebelum dan sesudah penyaliban itu berlangsung. Kisah yang menarik ketika dalam perjalanan salib yang dipikul oleh Kristus, didapati ada seorang Simon, orang Kirene, yang dipaksa untuk memikul salib Kristus. Ini satu kisah yang menarik. Sebab apa? Dikatakan bahwa latar belakang seorang Simon orang Kirene, dia adalah seorang yang datang dari kota yang bernama Kirene. Dia seseorang yang telah memeluk keagamaan Yahudi. Dia yang tadinya adalah seorang penyembah berhala, yang kemudian dia masuk menjadi seorang yang Yahudi. Dan perjalanannya ke Yerusalem itu untuk melakukan atau memperingati Paskah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Tetapi ketika dia ada dalam perjalanan ke Yerusalem dan ketika kisah perjalanan salib itu terjadi, lalu dia diminta oleh prajurit pikul salib. Ada satu pelajaran penting. Simon dia mau melakukannya. Walaupun dia tidak sama-sama jalan dengan Yesus di dalam
pengikutan sebagai muridnya. Simon mau pikul, dia mau berkorban. Dia tidak sama-sama dengan Yesus, berjalan bersama dengan ke-12 murid dan perempuan-perempuan yang setia mengikutinya. Tidak. Ini hal yang menarik. Hal yang kedua, yaitu ketika kita dapati sejumlah besar orang yang mengikuti dia, di antaranya dikatakan bahwa ada perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Perempuan-perempuan ini, kalau kita membaca latar belakangnya, itu bukanlah perempuan-perempuan yang selalu ikut dengan Yesus, yang nanti disalib dia pergi lalu dia menangis, "Tuhan, inilah anakku, inilah darah dari darahku, daging dari dagingku." Tidak. Tetapi bagian ini menarik karena mereka ini dikatakan adalah putri-putri Yerusalem yang meratapi, yang menangisi akan penderitaan Kristus. Itu berarti di antara begitu banyak orang yang berteriak, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," ada banyak orang, yaitu salah satunya itu perempuan-perempuan yang terus dengan setia meratapi akan kesengsaraan Kristus. Menarik di sini karena tidak dibilang pria atau laki-laki, tetapi menarik karena dibilang seorang perempuan atau wanita-wanita. Kalau kita baca kisah di dalam Alkitab, perempuan menjadi tokoh yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa di dalam kisah penciptaan. Tetapi perempuan pula lah yang menjadi tokoh di mana mereka berdiri untuk menyelamatkan umat Israel masuk tanah Kanaan. Perempuanlah yang dikisahkan menjadi perempuan yang berdosa, bukan laki-laki datang kepada Yesus. Padahal pasti perempuan dan laki-laki sama buat dosa, tetapi perempuanlah yang datang dan hendak dirajam. Tuhan bilang, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itu perempuan, bukan laki-laki. Tetapi perempuan jugalah yang setia mengiring Yesus ketika kebangkitannya, kubur itu kosong. Yang pertama-tama menyampaikan akan berita itu adalah perempuan. Mengapa bagian ini penting? Di dalam kisah penciptaan, perempuan dikisahkan sebagai seorang penolong yang sepadan. Kisah ini sangat menarik kalau kita mau merenungkan betapa Allah memakai setiap kodrat untuk melakukan maksudnya di tengah-tengah dunia ini. Bagian yang ketiga yang menarik, yaitu di dalam kisah penyaliban itu, Yesus tidak sendiri. Yesus bersama dua orang penjahat. Salib merupakan sesuatu yang sangat ngeri karena di salib itu pasti ada penderitaan. Dan salib, hukuman salib itu merupakan sebuah hukuman yang sangat kejam dan keji. Hanya penjahatlah yang akan disalibkan. Pertanyaannya, apakah Yesus seorang penjahat di antara kedua penjahat itu? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus ada di salib itu untuk Bapak Ibu dan saya. Dia menderita melalui jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan itu, karena kasih-Nya untuk kita manusia. Maka hal yang menarik di dalam kisah Jumat Agung
dari 3 hal yang telah disampaikan tadi, yang membuat Jumat yang satu itu lain daripada Jumat yang biasanya, karena ada Jumat-Jumat yang lain. Pada hari Jumat Agung itu dikisahkan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan penyaliban memuliakan Allah di depan umum. Orang banyak yang tadinya berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia, mereka pulang dengan orang pukul-pukul orang punya diri karena sebuah penyesalan. Ini sebuah peristiwa yang lain, sehingga dikatakan Jumat Agung. Ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Di siang bolong justru bumi mengalami kegelapan. Dan kegelapan pada Jumat Agung itu bukan sebuah fenomena alam yang biasa. Kegelapan dahsyat selama 3 jam itu sama dengan kegelapan sebelum Allah menciptakan terang pada kisah penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Lukas hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaannya yang semula, keadaan tanpa Allah. Memang 12 jam terakhir dari kisah hidup Yesus sudah lebih dahulu memperlihatkan bahwa manusia menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi mereka berusaha untuk membunuh kebenaran. Gelap gulita di Golgota pada Jumat Agung menunjukkan bahwa dunia dan manusia telah melangkah jauh dalam hal kebenaran dan kasih. Tetapi kegelapan itu tidak berlangsung terus, hanya 3 jam. Memang 3 jam itu cukup lama, tetapi tidak selamanya. Kejahatan tidak punya masa depan. Itu memperlihatkan dari hanya 3 jam. Pada hari Paskah nanti, hari kebangkitan Yesus Kristus, Ia akan benar-benar pergi dan takluk pada sang terang dunia. Ini juga pelajaran penting bagi kita, di mana kejahatan memang ganas, tetapi seganas apapun kejahatan itu, ia tidak punya masa depan. Tapi nanti waktu sang hakim agung itu datang, semua kejahatan itu akan tersingkap. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua dikisahkan bahwa di dalam Matius dan Lukas, bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi ada juga gempa bumi yang dahsyat. Bumi gemetar ketakutan waktu menyaksikan sumber hidup mati dan tabir bait suci itu terbelah dua. Apa yang memisahkan Tuhan dan manusia? Karena di dalam bait suci itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Umat kalau mau datang ketemu dengan imam, tidak bisa langsung. Kalau ketemu Tuhan, Allah tidak bisa langsung, harus imam dulu. Bawa semua pergumulan sini kepada imam. Nanti imam yang bawa berdoa kepada Allah. Ketika Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tanda bahwa semua orang dari segala zaman bangsa dapat mengalami berkat keselamatan dari Tuhan, yaitu dapat langsung berjumpa dengan Allah lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita tidak datang lagi
seperti zaman Perjanjian Lama. Tetapi karena Kristus mati bagi kita, kita memiliki hubungan, relasi langsung dengan Allah dalam hidup kita. Kematian Kristus itu membawa perubahan dan pembaharuan di dalam sejarah manusia. Itu berarti kita harus bersyukur, sebab kita memiliki waktu khusus dengan Allah. Bagian yang ketiga, ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukan karena keberhasilan iblis yang mencabut nyawanya. Yesus mati di atas kayu salib juga bukan karena dia tidak memiliki pilihan lain untuk membayar hutang-hutang dosa manusia. Yesus mati di kayu salib juga bukan karena hasil rekayasa dan keberhasilan skenario para pemimpin agama Yahudi. Yesus wafat juga bukan karena dia kehilangan banyak darah. Tetapi Yesus mati di kayu salib karena dia dengan kasih-Nya yang berinisiatif dan rela memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya melunasi seluruh hutang dosa kita. Karena itu, kematian Yesus di kayu salib merupakan karya pendamaian, sebab Ia menggantikan hukuman dan kutukan Allah atas dosa manusia. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Kita manusia yang telah berdosa, kita manusia yang tidak layak. Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Dan bukti dari kasih Allah itu, semua mata melihat. Semua mata menjadi jeli dan melihat akan kisah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dikatakan seorang non-Yahudi, yaitu kepala pasukan penyaliban, dia mengucapkan pengakuannya di hadapan umum. Dia bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghalang-halangi kuasa Allah atas hidup kita. Tidak kepala pasukan penyaliban digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengenal kasih dan kebenaran. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah orang benar di depan umum, ia mengaku diri sebagai yang melakukan tindakan yang salah dan keliru. Dia sadar, saya telah melakukan kesalahan, saya telah melakukan kekeliruan terhadap seorang yang benar, yaitu Yesus. Ini pengakuan seorang kepala pasukan. Dia tidak berusaha untuk membela diri, tetapi dia mengakui kekeliruannya dengan terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, jika kita mengerti apa artinya ditusuk, apa artinya dicambuk, hingga dirobek, dipukul hingga tidak berbentuk, dan semua itu demi keselamatan kita, tentulah kita tidak akan meremehkan pengorbanan Yesus dengan perbuatan dosa lagi. Pada akhir hidupnya sekalipun, dia masih mempedulikan kita sebagai manusia, karena memang misinya adalah misi penyelamatan. Sehingga ketika perempuan-perempuan itu meratapi dia bilang, jangan kamu meratapi saya, ratapilah dirimu dan anak-anakmu. Ketika dua penjahat di sebelah kiri kanannya, dia masih memberikan pengampunan pada akhir perjalanan hidupnya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan akan pengorbanan Yesus, mestinya membawa kita pada sebuah pertobatan sejati. Tidak hanya di bibir saja,
tidak hanya sebuah pengakuan yang kita sampaikan untuk setia berjalan mengiring Engkau Tuhan, memikul salib, tetapi kita harus ada dalam sebuah pertobatan yang sejati. Ada sebuah pembaharuan hidup dalam kehidupan kita. Pertobatan sejati bukan sebatas menangis, mengakui aku sudah berbuat dosa ini dan itu. Pertobatan sejati dimulai dengan pengakuan yang sejalan dengan komitmen hati kita, membiarkan atau membuka hati kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu jemaat, ada orang-orang yang mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak mengizinkan Yesus menjadi Tuhan atas hidupnya. Karena apa? Kemanusiaannya lebih daripada ketundukannya kepada Yesus. Dia mau, saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya, saya ini adalah orang yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal dan lunas, tetapi tidak mau menjadikan atau mengizinkan Yesus untuk hidup di dalam hatinya. Dalam hatinya hanya tinggal kepahitan, dalam hatinya hanya tinggal dendam, dalam hatinya hanya tinggal kemalasan untuk ada dalam persekutuan, dalam hatinya jauh daripada Allah. Tetapi mau Tuhan, jadi saya punya Tuhan, tetapi ketundukan untuk mengiring dia itu tidak ada. Itu omong kosong. Kalau kita mau merenungkan salib Kristus, maka kita juga harus datang dalam pengakuan seperti kepala prajurit tadi. Saya telah keliru, saya telah melakukan sebuah kesalahan terhadap Sang Guru Agung itu. Maka pengakuan itulah yang akan membawa kita untuk sungguh-sungguh memberi diri pada kuasa Allah, dan kita akan tinggal dengan dia di dalam kuasa itu. Bukan kita mengaku, Tuhan saya mau ikut Engkau, tetapi kita masih mau memberi diri kepada kuasa-kuasa kegelapan. Karena walaupun kita tahu kita ini milik Tuhan, tapi kita ini masih juga mempercayai kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita masih mempercayai kuasa orang mati, kuasa pohon besar, kuasa batu, kuasa ini dan kuasa itu. Lalu kuasa Kristus yang telah mati di kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya, ini kuasa apa? Ini bagian penting yang harus kita renungkan dalam peristiwa kematian Kristus ini, yang kita peringati sampai Tuhan datang nanti. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Yesus adalah Tuhan yang menang atas kuasa maut, dan karena itu kemenangan juga menjadi milik kita. Oleh karena itu kita patut hidup selayaknya menjadi orang-orang menang, menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang tidak lagi membiarkan kuasa manapun mempengaruhi hidup kita. Kuasa kesuksesan, kuasa jabatan, kuasa teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kuasa-kuasa lain di tengah-tengah dunia ini, tidak ada satupun yang dapat menandingi kuasa Allah, sebab dia berkuasa di atas segala-galanya, di langit dan di bumi. Bahkan di dalam dunia orang mati sekalipun, Tuhan berkuasa di dalamnya. Hari ini Yesus mati, kita memperingati kematian itu, tetapi hanya 3 hari saja, lalu kubur itu akan kosong. Kubur itu kosong, maka iman Bapak Ibu dan saya tidaklah sia-sia. Iman Bapak Ibu dan saya untuk percaya kepada Yesus, itulah adalah iman yang dikatakan pasti. Kita punya iman, ini iman yang sungguh kepada Allah. Maka buktikan kesungguhan dari imanmu itu kepada Yesus yang telah mati di kayu salib. Jangan sia-siakan hidupmu. Kita terus senang sekali menyanyi lagu, hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu saja. Tidak ada lain yang Tuhan minta dari Bapak, Ibu, dan saya. Yesus sudah mati di kayu salib. Hutang dosa kita telah dibayar lunas. Tidak hutang seperti tukang kredit kita hutang, kita cicil. Tidak. Yesus bayar hutang dosa kita dengan lunas. Lalu dia minta hidup yang dia anugerahkan kepada kita. Hidup yang singkat ini. Gunakan hidup ini sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Jadilah berkat di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Peringatilah Kristus kematian ini sampai Tuhan datang kembali. Dan siapkanlah dirimu di dalam sebuah pengakuan yang sungguh di hadapan Tuhan. Jika saat ini masih ada kepahitan-kepahitan, ada dendam, ada masalah yang Bapak Ibu masih simpan, lepaskan untuk Tuhan. Tuhan, ampuni saya, supaya sebentar Bapak Ibu layak makan dan minum pada meja Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.